Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Taib, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatul Qulub Taib. Ini terakhir kita sampai ke hadis yang kedua ya. Bahjatul Qulub bil Abrar ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai atau baru dua hadis ya kita bacakan, yaitu tentang hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya contoh dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Waalaikumsalam. Ini kemudian hadis yang pertama sudah dijelaskan ya tentang niat. Adapun hadis Aisyah, ini hadis Aisyah ini Bukhari Muslim. Hadis Aisyah yang tadi disebutkan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasir Sa'di atau Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin ahdatsat fid din laisa laha aslun fil kitabi wala fi sunnati sawa'un kanat minal bid'i al-qauliyatil kalamiyah kat tajahhum. Taib. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, setiap perkara yang baru di dalam agama, ini disebutkan adalah perkara yang baru di dalam agama. Anna kulla bid'atin ahdatsat fid din, bahwasanya setiap kebid'ahan yang muncul di dalam agama. Bid'ah itu secara bahasa adalah, bid'ah ini adalah secara bahasa ikhtira ala ghairi mithalin sabik, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala badi di sini adalah khalaqa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melafadzkan dengan badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya langit-langit dan bumi yang Allah ciptakan sekarang ini adalah langit-langit dan bumi yang belum ada contohnya. Jadi sebelumnya Allah belum pernah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit-langit dan bumi yang ada ini adalah langit penciptaan pertama Allah Subhanahu wa taala. Maka melafadzkan dengan badi'u. Maka secara bahasa bada'a atau bid'ah adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabik. Ya, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu dikatakan bid'ah. Jadi perkara baru yang tidak ada contohnya maka masuk ke dalam kategori bid'ah. Hanya saja bid'ah yang mungkar atau bid'ah yang dibenci dalam agama adalah bid'ah fid din. Bid'ah di dalam agama. Adapun bid'ah di dalam masalah duniawi, ya, baju kita nggak ada model baju kayak gini dulu, ya. Dulu nggak ada motor, dulu nggak ada lampu, dulu nggak ada, banyak sekali yang dulu nggak ada sekarang ada. Masalah-masalah dunia. Adapun perkara-perkara dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia itu nggak apa-apa kalian berkreasi aja. Kalau urusan dunia nggak apa-apa kalian berkreasi. Artinya membuat sesuatu yang baru dalam dunia ini. Kalau bisa bikin pesawat gitu ya. Kalau bisa bikin mobil yang jadi terbang, misalnya sudah ada sekarang semuanya. Atau bikin sesuatu yang baru. Tetapi dalam masalah agama maka harus sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka itulah ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang bagi kalian maka kalian berhentilah. Taib. Sawa'un kanat minal bid'i al-qauliyatil kalamiyah, sama saja apakah kebidahan yang sifatnya qauliyah, ucapan, kata jahum warafda atau warafidah gitu ya, wal i'tizal mu'tazilah, seperti tajahum, mereka mengatakan Quran ini apa? Makhluk, bukan kalamullah. Atau Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat, kata mereka. Ya, karena kalau Allah mempunyai nama sama kayak manusia punya nama, kata mereka. Maka kata mereka, kata orang-orang Jahmiyah, Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Maka ini bid'ah qauliyah. Atau Rafidhah, ya, orang-orang Syiah Rafidhah yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka di dalam neraka. Bahkan mereka menuduh Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman itu berzina. Nah, ini tuduhan-tuduhan seperti ini jelas-jelas mereka memastikan yang tadi disebutkan itu dalam neraka. Padahal jelas yang tadi disebutkan itu adalah dalam surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dalam surga. Atau wal-i'tizal, ya, atau al-i'tizal. Itu Mu'tazilah, ya. Orang-orang Mu'tazilah. Taib, yang biasanya yang sering mengedepankan akal daripada dalil. Ketika dalil mereka atau dalilnya tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka menolak dalil. Ini salah satu dari prinsip-prinsip Mu'tazilah, mereka lebih mengedepankan logika, ya, akal. Aw min al-bid'il ilmi amaliyati kata'abbudi lillahi bi ibadatin lam yasra'ha Allahu wala rasuluh. Atau seperti bidah amaliyah, seperti beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang ibadah tersebut tidak disyariatkan oleh Allah dan juga tidak disyariatkan oleh Rasulnya. Ya, kita melakukan ibadah. Ibadah ini tidak disyariatkan oleh Rasul, oleh Allah. Bahkan Rasulnya pun tidak mensyariatkannya, tidak mencontohkannya. Ya. Fa inna dzalika kulluhu, kata Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, fa inna dzalika kulluhu mardudun ala ashabihi. Maka itu semua amalan-amalan tadi mardud, ditolak, ya, atas pelakunya. Wahluhu mazmumun, dan pelaku-pelakunya mazmumin tercela. Biasa bibid'ihim, tergantung kebidahan mereka. Wa bu'diha aniddin, dan tergantung jauhnya mereka daripada agama. Taib. Jadi semakin jauh kebidahan mereka, maka semakin tercela mereka. Bahkan ada kebidahan-kebidahan yang bisa membuat pelakunya kufur. Karena ada bidah mukaffirah. Ya, ada bidah yang bisa membuat pelakunya jadi kafir dengan bidah itu. Ya. Atau hanya ada bidah yang disebut dengan bidah mufassiqah. Pelakunya hanya dihukumi sebagai seorang yang fasik melakukan kemaksiatan. Tapi tentunya dua-duanya adalah masuk ke dalam kategori bid'ah yang tercela di dalam agama. Kemudian faman akhbara bi ghairi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu. Barang siapa yang mengabarkan tanpa atau selain dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Aw ta'budu bi syai'in, atau dia beribadah dengan sesuatu lam ya'dan lahu bihi wa rasuluhu, ya, yang mana dia beribadah dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah ibadah tersebut dan oleh Rasulnya, walam yasra'hu, dan Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya, fahuwa mubtadi, maka dia bisa masuk ke dalam kategori orang yang ahlul bid'ah, melakukan kebidahan. Wa man harramal mubahat, barang siapa yang mengharamkan perkara yang mubah,
Au ta'bud bi ghairi syar'iyyat, atau dia beribadah ya tanpa adanya syar'i atau tanpa ada bimbingan syariat. Dia ibadahnya sesuai hawa nafsu dia gitu ya. Fahuwa mubtadi, maka ini pun masuk ke dalam kategori ahlul bid'ah. Wa mafhumu hadzal hadis, adapun mafhum dari hadis yang kedua ini adalah fa inna man amila amalan, maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan alaihi amrullah wa rasuluhu, yang jelas pada amalan tersebut ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, wa huwa ta'abbudu lillahi bil aqaid, dan dia beribadah kepada Allah dengan akidah as-sahihah yang benar, wal a'malu sholihah, dan mengamalkan amalan-amalan soleh, min wajibin, baik amalan yang wajib, wa mustahabin, atau amalan yang mustahab, fa amaluhu makbulun wa sa'yuhu mashkurun, maka amalan dia itu diterima dan upayanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting ya, karena di dalam ibadah itu ini harus jadi tolak ukur ya, harus jadi tolak ukur kita dalam ibadah. Inti asal ibadah adalah tawakuf ya, kita tidak beribadah, kita diam. Kapan kita ibadah? Ketika ada dalil baru kita bergerak. Ya. Dalam ibadah itu asal hukumnya haram. Haram kita sholat bukan waktunya. Haram kita kemudian sholat menambah waktu, menambah rakaat. Haram bagi kita. Intinya dalam ibadah itu asal hukumnya apa? Seseorang itu diam, berhenti, tawakuf. Kapan kita beribadah? Kalau kemudian ada dalil, maka kita beribadah. Ya, berarti ibadah itu harus dengan dalil. Beda dengan muamalah, makan, minum, ya, bergaul, berdagang, atau muamalah sifatnya muamalah yang langsung berhubungan dengan manusia lainnya. Maka yang seperti ini asal hukumnya lakukan, asal hukumnya itu mubah, kecuali kalau ada dalil. Jadi minuman, kulu washrobu, minuman apapun yang kalian ingin minum. Ya, semua minuman boleh diminum, kecuali kalau ini yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Tapi asal hukumnya minuman adalah halal, kecuali yang dijelaskan oleh dalil. Minuman yang ada alkoholnya, minuman yang ada racunnya, minuman yang begini, berarti itu haram. Selain itu, ketika minuman itu tidak ada muatan-muatan yang tadi haramnya, berarti halal gitu. Makanan juga demikian semuanya. Ya. Makanan itu semuanya halal, kecuali memang jelas makanan itu mengandung unsur yang haram, baru kita berhenti untuk tidak memakan. Berdagang semuanya boleh kita jual, kecuali yang jelas diatur dalam Islam. Tidak boleh dagang anjing, tidak boleh dagang yang haram, ya, tidak boleh misalkan memperjualbelikan sesuatu yang bukan miliknya, dengan aturan-aturan yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan ibadah. Jadi kalau ibadah asal hukumnya kita tuh diam, tidak boleh bergerak, tidak boleh beribadah, kecuali ada dalil baru kita ibadah. Tapi kalau muamalah asal hukumnya adalah lakukan, mubah, ya. Kapan kemudian kita berhenti, tidak boleh minum, tidak boleh makan, kecuali ketika ada dalil ternyata minuman ini haram, makanan ini haram, atau jualan ini nggak boleh, jualan itu nggak boleh, baru kita berhenti. Ya, tapi asal hukumnya adalah halal, ini mubah kalau muamalah. Berarti dengan apa kita tahu kalau seandainya ternyata minuman ini yang haram, makanan ini yang haram, jualan ini yang haram, jualan itu yang haram? Dengan apa kita tahunya? Ya dengan belajar. Ya dengan mengkaji Al-Quran, dengan mengkaji hadis yang di dalamnya dijelaskan tentang apa saja yang diharamkan. Taib. Wa yastadilu bihadzal hadits ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhi manhiyun anhu fa innaha fasidah. Maka diambil dalil dari hadis ini, dari hadis apa? Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maka setiap ibadah yang dilakukan dan dilakukannya dengan tata cara yang dilarang oleh syariat jelas, maka berarti ibadah itu fasidah, rusak ibadahnya. Kenapa? Li'annahu laisa 'alaiha amrun syari'.
Karena ibadah itu tidak didasari dengan perkara umur yang syar'i, yang syariat gitu ya. Wa anna nahya yaqtadil fasad, dan tentunya larangan itu menuntut amalan tersebut menjadi rusak. Wa kullu muamalatin, bahkan sebanyak apapun kita misalkan, saya mah salat subuhnya karena masih kuat bangun tidur, pingin 8 rakaat aja. Ya. Karena kuat, bangun tidur seger. Saya mau duhurnya pingin 2 rakaat aja lagi capek-capeknya gitu. Nah, ini nggak bisa. Ya, walaupun kita mungkin menambah seakan-akan lebih banyak ibadahnya, lebih banyak pahalanya, tidak. Karena harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muamalatin naha syari'u anha fa innaha la ghayata la yu'tadu biha. Atau fa innaha la ghayatun la yu'tadu biha. Maka setiap muamalah tadi urusan yang sifatnya muamalah ya, tingkah laku, perilaku yang dilarang oleh syariat, maka tingkah laku tersebut adalah tingkah laku yang lago gitu ya, yang sia-sia. La yu'tadu biha. Yang tentunya seseorang dia tidak mengamalkan hal itu. Dan itu 2 hadis yang kita bahas ya kemarin ya, tentang hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Dan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, contoh dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Taib. Ada kemudian pernah kita sebutkan mungkin ya, sosok yang diustadkan, bahkan mungkin dia doktor gitu ya. Kemudian dia mengatakan bolehnya beramal sebuah amalan yang amalan itu nggak ada contohnya dari Nabi, kalau amalan itu dilihat adalah kebaikan. Seperti apa? Dibawakan dalil bahwasanya Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, ayu amalin ya arja indaka?" Amalan apa yang paling kau harapkan di sisimu sehingga aku mendengar terumpah suara sendalmu berada di surga? Jadi kira-kira amalan apa yang bisa membuat sampai-sampai terumpahmu itu terdengar di surga? Kata Bilal bin Abi Rabah, aku tidaklah hadas, artinya ketika buang hadas, buang hadas kecil atau hadas besar, maka aku berwudu dan kemudian aku sholat. Jadi Bilal bin Rabah ini senantiasa menjaga wudunya. Ya, senantiasa menjaga wudunya. Ternyata itulah yang menyebabkan Bilal ini seseorang yang amalannya atau amalan tersebut membuat apa? Bilal itu terdengar terumpahnya di mana? Di surga. Kata sosok yang dia katakan dokter ini, lihat, Rasul aja nggak tahu. Ya, berarti ini boleh. Karena itu tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul membenarkan itu. Berarti mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul itu boleh katanya. Kalau dilihat amalan tersebut ibadah. Nah, ini salah. Ini kalau begini pemikirannya, maka akan banyak kebidahan, maka akan banyak amalan-amalan yang baru dalam Islam yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kalau modelnya seperti itu pemikirannya, maka para ulama mengatakan dalam sunnah itu ada 3 sunnah. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Apa itu sunnah kauliyah? Sunnah yang dikeluarkan oleh Rasulullah melalui lisan ucapan Nabi. Ketika Nabi mengatakan misalkan, ya gulam kul, ya gulam samillah, kul biyaminik, wa khud mimma yali, kata Rasul. Wahai gulam, makanlah dengan ucapan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, ambillah apa yang dekat darimu. Ini kata Rasulullah. Ini dikatakan hadis kauliyah. Selain hadis kauliyah juga Rasulullah makannya dengan tangan kanan. Juga Rasul mengambil sesuatu yang dekat darinya dan Rasul memakan dengan bismillah. Berarti bukan hanya hadis kauliyah, ini pun hadis kauliyah dan fi'liyah. Jadi kalau ada sebuah tuntunan Rasulullah yang sifatnya nadab ini anjuran. Kalau anjuran tersebut Rasulullah mengabarkan dengan lisan, kalian harus begini. Bukan hanya dengan lisan, ternyata Rasul juga mencontohkan. Itu muatan sunnahnya atau muatan hukumnya lebih ditekankan artinya. Kalian begini dan begitu, tapi juga Rasul mencontohkannya. Paham ya?
Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Apa itu takririyah? Penetapan Rasulullah. Pembiaran Rasulullah menetapkan sebuah perkara yang menunjukkan perkara itu baik dan Rasul tidak memerintahkannya. Ya, artinya tidak memerintahkan maksudnya amalan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, ketika ada orang lain melakukannya Rasul mengiyahkan. Itu berarti menjadi amalan sunnah. Berarti kita ketika buang angin kecil atau buang angin besar atau ketika hadas lah ya, kemudian kita berwudu dan kita sholat syukrul wudu atau tahiyatul masjid dengan niatan melakukan apa seperti dilakukan oleh Bilal, maka itu dapat termasuk sunnah karena diiyahkan oleh Rasulullah, walaupun amalan siapa? Amalan Bilal. Pernah Rasulullah SAW ketika diundang ke sebuah majelis makanan gitu ya, dimasakin sebuah masakan, yang masakan tersebut terbuat dari dob. Dob ini kadal gurun, ya, kadal gurun. Kadal gurun itu halal, ya, kadal gurun itu halal. Kita di Yaman beberapa kali makan itu. Jadi dagingnya itu dia tidak merah, tidak putih. Kalau ikan kan putih, kalau kambing kan merah. Dia seperti kelinci, tapi kelinci agak merah sih. Kalau ini kayak ikan tapi lebih agak merah, ada merahnya. Karena ini memang makannya ranting. Makannya itu adalah ranting kalau gurun, kadal gurun itu. Rasulullah pernah dihidangkan makanan itu. Kemudian ketika Rasulullah melihat makanan itu, kata Rasul, inni ajiduni a'afa. Saya mendapatkan diriku menolak dengan makanan ini. Dan Rasul tidak memakannya. Karena Rasul ketika tidak menyukai makanan, Rasul tidak mencelanya. Rasul membiarkan saja. Ketika dihidangkan itu, Rasul, saya mendapatkan diriku tidak mau kepada makanan ini, maka Rasul tidak mau makan. Ketika melihat itu, Khalid bin Walid langsung mengambilnya dan saya pun memakannya, kata Khalid. Ketika saya makan, Rasul melihat saya dan membiarkan saya. Nah, kata para ulama, ini pun dalil bahwasannya dob itu halal. Kenapa? Karena Rasul ketika melihat Khalid bin Walid tidak dilarang. Berarti itu halal gitu ya, berarti itu halal. Dan ini termasuk sunnah takririyah namanya, ya, sunnah takririyah. Jadi nggak boleh kemudian dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan berarti ketika ada sebuah amalan yang amalan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, boleh kita melakukannya walaupun Rasul tidak melakukannya, ya, karena Rasul melihat Bilal melakukan itu. Khalid bin Walid juga makan itu, dibiarkan oleh Rasulullah. Jadi seakan-akan boleh melakukan sebuah amalan ibadah walaupun Rasul tidak mencontohkannya. Ini salah. Akhirnya kalau pemikirannya seperti itu, berdalil dengan Bilal tadi, akhirnya akan banyak amalan-amalan baru dalam Islam. Ya, akhirnya masing-masing kuma enggeus kuma maraneh we atuh. Ya, ngapain adanya Rasulullah membuat syariat nih, jalannya yang membuat kita agar masuk surga itu kata Rasul nih, Qur'annya nih, hadisnya nih, tuntunannya. Kalau akhirnya semuanya boleh berkreasi, semuanya boleh sesuka hatinya, akhirnya ngeri ya. Salawat joget-joget, salawatan joget-joget, musik dan lain sebagainya, berkreasi akhirnya. Padahal itu dilarang, ya, itu dilarang. Taib. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudah melakukan sebuah amalan yang amalan itu walaupun kita anggapkan ini mamanya anu kieu teu meunang kan ibadah hade gitu ya. Kalau jelas-jelas tidak, dari sisi waktunya Rasul tidak menentukan harus tiap malam ini, harus tiap malam itu, ya. Maka ketika melakukannya kita mengkhususkan di waktu-waktu tertentu ini khawatir masuk ke dalam perkara yang baru dalam agama. Taib. Itu dua hadis yang kita bacakan. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Al-hadits tsalis, hadis yang ketiga, wa an Tamim ad-Dari, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasul mengatakan 3 kali. Qalu liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin muslim dan juga untuk orang-orang awamnya. Maksudnya masyarakat umumnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
Ini kalau dalam Bahjatul Qulubul Abror hadis ketiga. Kalau dalam Arba'in hadis keberapa ini? Hadis ke-6, hadis ke-7 ini. Ke-7 ya. Hanya beda di dalamnya adalah kulna liman. Kalau dalam Arba'in kulna liman, kami katakan liman ya Rasulullah. Kalau di sini qalu liman. Dua-duanya riwayat Muslim ya. Taib. Di dalam hadis ini, jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Rasulullah mengatakan 3 kali. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Kemudian Rasul mengatakan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin muslim, dan untuk orang-orang umumnya, yaitu masyarakat. Kemudian kata Syekh Abdurrahman An-Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, qarrara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat ini. Kalimat apa? Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ini harus kita bangun dalam beragama itu, kedepankan nasihat. Kedepankan nasihat, ya. An-nus. Dan itu yang harus kita jalankan dalam beribadah. Penting untuk kita saling bertawasul bil haq, tawasul bil sabr, atau bertanasuh, saling memberikan nasihat. Taib. Bahkan kalau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di sini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, ad-dinu pakai alif lam, an-nasihatu pakai alif lam. Ya. Dua-duanya mu'arraf. Ini seperti al-hajju al-arafatu, haji itu adalah Arafah. Artinya tidak ada haji bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Begitu pula tidak ada agama bagi orang yang tidak ada nasihat. Jadi siapapun, maka tidak ada seorang pun yang kebal dari nasihat. Perlu dia dengan nasihat. Butuh dia dengan nasihat, ya. Bahkan orang yang sering ceramah pun butuh dia dengan nasihat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, "Iqra alayyal Qur'an." Bacakanlah untukku Al-Quran ya Abdullah. Kata Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, "Kaifa aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzal?" Bagaimana ya Rasulullah, aku membacakan untukmu Al-Quran padahal Quran diturunkan kepadamu. Kemudian apa kata Rasulullah? "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Saya lebih suka mendengarkan Quran itu dibacakan dari selainku. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitab, terus sampai surat Ali Imran, sampai An-Nisa. Ketika sampai kepada ayat dalam surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na bikulli ummati, fa kaifa idza ji'na bikulli ummatin, dalam surat An-Nisa, wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana ketika kami, kata Allah, mendatangkan setiap nabi membawa umat, dan kami datangkan engkau menjadi saksi bagi mereka semua ya Muhammad, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi bagi mereka itu semua manusia tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan hasbuk hasbuk hasbukal an. Cukup sekarang, cukup, berhenti artinya. Kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada Rasul, ternyata matanya bercucuran air mata. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud melihat matanya bercucuran, menangis. Karena apa? Karena Rasul akan menjadi orang yang akan bertanggung jawab kepada seluruh manusia. Waji'na bika ala haula'i syahida. Kami akan mendatangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi bagi mereka itu semua. Nah, makanya kata para sahabat dikatakan bahwasanya ju'ilal udunani ya wal taib. Ju'ilal udunani wa famun wahidun litasma aktsar minal takallum. Dijadikan telinga itu 2, mulut itu 1, agar kamu lebih banyak mendengar sebetulnya daripada bicara. Ya. Taib. Maka penting untuk senantiasa menjadikan sebagai asas dalam beragama kita apa itu nasihat. Perlu nasihat. Terlebih di antara kita kaum muslimin, di antara kita orang-orang yang beriman, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara.
Maka menjadi kewajiban bagi saya, menjadi kewajiban bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, ketika melihat ada di antara sanak saudaranya, kerabat dekatnya, tetangganya jatuh kepada kemungkaran, itu kewajiban bagi kalian apa? Merubah kemungkaran itu, menasehatinya. Merubah menasehatinya baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Kalau nggak bisa, kata Rasul, dengan lisan. Kalau nggak bisa, baru dengan hati kita ingkari kemungkaran itu. Dengan tangan kita nggak bisa, ya, karena berat misalkan. Dengan lisan pun, aduh, susah mengucapkannya. Maka dengan hati, karena hati ini nggak ada orang yang tahu kita mengingkari kemungkaran itu. Tetapi harus diperlihatkan kita ini berlepas diri dari kemungkaran. Jangan kemudian kita, saya tidak mau bergabung dengan orang-orang yang ngarariung eta, gitu ya. Tapi di sisi lain saya mau merubah dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, dengan hati pasti bisa, otomatis. Tapi saya merubah dengan hati ataupun mengingkari dengan hati, tapi masih duduk dengan mereka, maka ini nggak termasuk orang yang mengingkari. Kalau betul dia mengingkari, berarti dia harus berpisah dari orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, fanasihatu lillah. Maka nasihat untuk Allah adalah, apa maksud nasihat untuk Allah? Al-i'tirafu biwahdaniyatillah. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah kita harus mengakui tentang kemahaesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarruduhu bisifatil kamal, dan maha esanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhi minal wujuh. Tentu sifat-sifat yang sangat sempurna, yang sifat tersebut tidak akan bisa dan mampu dari kalangan makhluknya siapapun dia yang bersekutu dalam sifat itu. Allah sifatnya apa? Pemurah. Manusia juga ada yang tersifati dengan pemurah, penyayang. Tapi sangat beda penyayangnya Allah dengan penyayangnya siapa? Penyayangnya manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad ini, kata Allah, apa? Terhadap orang beriman dia penyayang. Ya, dia pemurah dan penyayang. Sifatnya Nabi Muhammad terhadap orang beriman itu penyayang. Allah tersifati juga dengan rauf, Allah tersifati juga dengan rahim. Tentu rauf dan rahimnya Allah dengan rauf dan rahimnya Nabi Muhammad sangat berbeda. Wal qiyamu bi ubudiyatihi dhahiran wa batinan. Maka bentuk nasihat kita kepada Allah dengan cara apa? Yaitu kita melaksanakan peribadatan kita kepada Allah, ya, baik secara dhahir, amalan dhahir, dan ibadah yang sifatnya batin, amalan batin. Amalan batin seperti apa? Roja, khauf, mahabbah. Itu amalan batin, ibadah batiniyah. Ya. Seperti apa? Khosyah, tawakal, ya. Ini adalah amalan-amalan apa? Batin. Amalan dohir ya banyak kalau amalan dohir. Baik. Kemudian wal inabatu ilaihi kulli waqtin bil ubudiyah, dan senantiasa kembali kepadanya di setiap waktu dengan cara beribadah. Wa talabi raghbati wa rahbah, dan tentunya mencari ar-raghbah wa rahbah, harapan, ya, kita senantiasa berharap kepada Allah. Wa rahbah, dan juga kita merasa khawatir, takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ma taubat wal istighfar, dibarengi dengan bertaubat dan beristighfar, ya, li'annal abda la budda lahu minat taksiri fi syai'in min wajibatillah. Karena seorang hamba itu pasti dia ada kekurangan di dalam kewajiban-kewajiban yang dilakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diselingi dengan taubat, dengan istighfar. Aw tajarru ala ba'dil muharramat, atau kadang manusia dia jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Wa bi taubatil mulazamati wal istighfar ad-daim, ya, yanjabiru naqsuhu, maka dengan taubat yang terus-menerus dan istighfar yang terus dilakukan, maka akan yanjabir naqsuh, akan menutupi, gitu ya, kekurangannya.
wa yatimmu amaluhu wa qauluhu, dan akan sempurna amalannya dan juga ucapannya. Artinya ketika hadis apa ini? Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taib, ala adulluka bimaliki dzalika kulli? Taib. Ya Rasulullah, inna syara'i Islam qad kathurat alaina, fababun natamassaku bihil jami. Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alaina. Ya Rasulullah, sesungguhnya syarat Islam ini sudah sangat banyak sekali bagi kami. Fababun natamassaku bihil jami, maka satu bab berikan kepada kami yang kami akan berpegang teguh dengan itu semua. Apa kata Rasul? Ya, la tazal lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa usahakan lisanmu basah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat itu banyak sekali. Salat, saum, zakat, haji, ibadah, baca Quran, apapun ya, banyak tentunya ibadah. Maka kemudian seorang sahabat datang kepada Rasulullah, berikan kepada kami satu bab yang bisa kami lakukan dan menggabungkan itu semua gitu. Karena tadi disebutkan salat kita kadang-kadang ada kurang dalam salatnya. Ya, bacaan Quran kita atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka disempurnakan dengan apa? Dengan zikir, dengan istighfar, ya. Dengan senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada Allah, yaitu apa? Mengakui, meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan bertauhid kepadanya. Ya, dengan bertauhid dengan 3 tauhidnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Ini salah satu bentuk nasihat kepada Allah. Kemudian wa amman nasihatu li kitabillah, adapun nasihat kepada kitabullah, dengan cara apa kita menasihati kitabullah itu? Bukan kita nasihatin, "Hei Al-Qur'an, kamu harus begini." Bukan gitu maksudnya. Nasihat kepada kitabullah adalah fabihifdihi wa tadabburihi. Ya, bentuk nasihat kepada Al-Qur'an adalah dengan cara menghafalnya, menghayatinya. Wa ta'allama alfadhahu, dan mempelajari lafaz-lafaznya, wa ma'anihi, dan arti-artinya. Ya, makanya penting ketika kita menghafal, ya, dianjurkan kita mengerti apa yang kita hafal. Ya, mengerti apa yang kita hafal. Selain mempermudah hafalan kita, juga apa? Agar bisa kita mentadaburi, menghayatinya, kemudian bisa tunduk dengan bacaan Al-Qur'an. Setidaknya akan muncul khasyah, ya. Akan muncul apa? Khusyuk dalam membacaannya. Maka tidak sedikit orang-orang yang baca Al-Qur'an dia menangis itu karena ngerti apa yang dibaca. Karena ngerti apa yang dibaca. Ini maka perlu untuk ditadaburi. Wal ijtihadi fil amali bihi fi nafsi wa fi ghairihi, dan juga berupaya bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik untuk dirinya ataupun untuk yang lainnya. Ini bentuk nasihat kepada kitabullah, Al-Qur'an. Wa man nasihatu li Rasul, adapun bentuk nasihat kepada Rasul seperti apa? Fahiyal imanu bihi wa mahabbatuhu. Bentuk nasihat kepada Rasul yaitu beriman kepadanya dan mencintainya. Wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal mali wal waladi, dan mendahulukan apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap dirinya, hartanya, dan juga anaknya. Jadi kita harus mendahulukan cinta kita kepada Nabi dibanding cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan kepada seluruh manusia seluruhnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwasanya la yu'minu hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kalian tidaklah beriman sampai aku dijadikan oleh kalian lebih dicintai dibanding hartanya, anaknya, bahkan seluruh manusia seluruhnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali dari diri saya. Artinya Umar lebih mencintai dirinya dibanding diri Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "La tu'min ya Umar, kau belum beriman kalau seperti itu." Ya, sampai engkau mencintai saya lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Al-ana ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau lebih saya cintai daripada seluruhnya yang ada di dunia ini, bahkan dibanding saya sendiri. Makanya para sahabat kalau kita lihat ya bagaimana mereka mampu dan berani menahan
menghalangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan kaum musyrikin, walaupun mereka harus patah tangannya, patah kakinya, tertusuk beberapa puluh tusukan. Tolha bin Ubaidillah, ya, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya menjadikan badan mereka sebagai tameng untuk menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keimanan yang sempurna, ya. Taib. Kemudian wattiba'uhu fi usuliddini wa furu'ihi, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pondasi agama yaitu akidah dan furu'nya, cabang-cabangnya. Wa taqdimu qoulihi ala qouli kulli ahadin, dan mendahulukan ucapannya dibanding ucapan siapapun. Wal ijtihadu fil ihtida'i bihadihi, dan berupaya bersungguh-sungguh untuk senantiasa berpetunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasril lidinihi, dan berupaya untuk menolong agamanya. Inilah bentuk nasihat kepada Rasul. Ya, kita mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding siapapun. Wa amma nasihatu li'aimatil muslimin, adapun bentuk nasihat kepada para pemimpin-pemimpin muslim, wa hum wulatuhum. Siapa pemimpin muslim di sini? Mereka adalah para umaroknya, wulatnya, pemimpin-pemimpinnya. Minal imamil a'dham, baik dari imam yang a'dham. Imam a'dham ini imam besar, baik raja, presiden, kalau ada khalifah gitu ya. Atau kalau dikatakan sultan, ya kesultanan gitu ya. Seperti apa namanya, Brunei disebutnya sultan. Kalau Mekah atau Arab disebutnya raja. Kalau republik kita seperti Yaman dan tempat yang lain disebutnya dengan presiden. Maka ini namanya imamul a'dham, imam tertinggi dalam sebuah negara. Ya, karena kita belum ada khalifah. Bahkan apa? Ila jami'i man lahum wilayatu ammatun aw khosatun. Bahkan bentuk nasihat kepada ulatul umur, pemimpin, baik pemimpin yang umum tadi imamul a'dham atau pemimpin khusus. Ya, pemimpin khusus kita sekarang berarti RT, RW itu pemimpin kita. RT, RW, kades gitu ya, kadus. Itu sebagai apa? Sebagai pemimpin itu. Maka bentuk nasihat kepada mereka apa? Salah satunya bi'tiqadihim wilayatihim, kita menetapkan mereka sebagai pemimpin bagi kita, wasam'i wa ta'ati lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Tentu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh seseorang mentaati makhluk, manusia siapapun dia, ya, di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak boleh. Wahatsan nas ala dzalik, bahkan kalau bisa kita menganjurkan manusia untuk mentaati mereka ini, ulat-ulat ini, para pemimpin ini. Ya, dan tentunya pemimpin yang senantiasa memerintahkan kepada kita, kepada yang ma'ruf. Ketika mereka memerintahkan kepada yang tidak ma'ruf, bahkan kebatilan, maka tidak boleh kita mentaatinya. Kalau kata Syekh Fauzan, tidak boleh kita mentaati mereka di dalam perkara yang batil. Tapi bukan berarti gugur perkara-perkara yang lainnya. Ya, misalkan ada seorang pemimpin nyuruh kita mabok, nggak boleh kita mabuk. Tapi di sisi lain dia nyuruh kita sesuatu, misalkan apa? Kalau motoran pakai helm, harus pakai helm itu. Ya, kalau motoran kita harus perhatikan rambu-rambu, kalau nggak dihukum, harus itu. Ya, yang tadi sifatnya mubah bisa menjadi anjuran. Terlebih ketika berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan kita selaku masyarakatnya, ya. Karena helm tentunya buat keselamatan kita para pengendara. Ini sudah adzan ya. Jadi kita sampai an-nasihatu li'aimatil muslimin. Ya, bentuk nasihat kepada para pemimpin-pemimpin muslim. Taib, itu yang bisa disampaikan untuk malam ini karena sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.